Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Bogor beserta unsur Forkopimda Kota Bogor, yang kami hormati Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam rangkaian acara Tasyakuran Hari Koperasi Nasional tingkat Kota Bogor tahun 2022 bertempat di Universitas Ibnu Khaldun Kota Bogor. Pagi ini Kamis 28 Juli tahun 2022. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Koperasi. Kita ikut segala daya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hambari MA. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, sebelum saya bacakan doa, mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah acara pada pagi hari ini, acara tasyakuran peringatan Hari Koperasi Nasional tingkat Kota Bogor ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Kota Bogor ini kota yang maju dan berkah. Berilah perlindungan kepada pemimpinnya dan para masyarakatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita saksikan penampilan tarian tradisional Tunggul Kawung yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Eda. Selamat menyaksikan.
Baik Bapak Ibu hadirin, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dengan LPPM Universitas Ibnu Khaldun Bogor, mengundang dengan hormat kepada Ibu Dr. Hajah Imas Nur Hayati dan Bapak Ganjar Gunawan AP untuk menuju ke depan.
Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Kepada yang terhormat Bapak Ganjar Gunawan AP, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam koperasi keren, sampurasun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM RI, Bapak Ahmad Jabadi SHMM. Yang terhormat unsur Perkompinda Kota Bogor, sudah hadir tengah-tengah kita Pak Kapolres Bogor Kota, Bapak Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro SHSIK MSI, Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili Bapak Ketua Komisi 2 DPRD Pak Edi Darmawansyah SH. Kemudian Bapak Ibu dari pimpinan unsur Perkompimda atau yang mewakili, Bapak Rektor UIK, Profesor Dr. Haji Mujahidin MSI, kemudian Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Hajah Maimunah Sedia, MAG, Ibu Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya, Hajah Leni Muniroh, MA, Bapak Warek 3 Bidang Kemahasiswaan dan Dakwah, Pak Dr. Haji Dedi Supriyadi MPD, Bapak Warek 4 Bidang Kerjasama Dr. Budi Susatyo MSC, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Pak Dr. Anas Kusmana Hartaji MM. Terima kasih sudah hadir Pak dari Bandung ya. Kemudian pimpinan BJB Bogor, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu para kepala perangkat daerah, Direktur BUMD, Camat, Lurah di lingkungan pemerintah Kota Bogor selaku pembina koperasi pegawai di instansinya masing-masing, para tokoh dan senior gerakan koperasi yang saya hormati, yang kami banggakan, segenap pengurus dan pengawas koperasi Kota Bogor. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat karunia-Nya lah. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk senantiasa dapat beraktivitas, khususnya hari ini dalam rangka menghadiri kegiatan tasyakuran peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-75 tingkat Kota Bogor tahun 2022. Bapak Wali Kota Bogor yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah surat edaran dari Kementerian Koperasi UKM RI nomor 36 tahun 2022 tertanggal 30 Juni 2022 tentang peringatan Hari Koperasi ke-75 tahun 2022, di mana dihimbau kepada dinas yang membawahi koperasi UMKM di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk mendukung dan mensukseskan peringatan HUT koperasi di seluruh daerah dengan penguatan kembali koperasi untuk ikut mengambil peranan dalam pemulihan ekonomi. Setelah 2 tahun terakhir terdampak pandemi COVID-19
Dan tema peringatan HUT Koperasi tahun 2022 ini adalah transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan dengan tagline Ayo Berkoperasi. Beberapa kegiatan dalam rangka Hari Koperasi Nasional sudah dilaksanakan, baik yang dilaksanakan oleh Gerakan Koperasi maupun oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan Perindustrian Kota Bogor, yang mana diantaranya bahwa kami melakukan penilaian koperasi berkualitas dari kurang lebih 917 koperasi yang ada di Kota Bogor, Pak Wali. Ada 4 koperasi, yaitu KPRI Beriman, Prim Kopolresta Bogor, Koperasi Jemaah Al-Falah, dan Koperasi Pengayoman Lapas Bogor yang mendapatkan predikat koperasi berkualitas. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa KPRI Beriman adalah satu-satunya koperasi tahun ini yang mendapatkan fasilitas dari LPDB, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir dari Kemenkop UKM RI, sebesar 4,9 miliar Pak Wali untuk KPRI Beriman. Kemudian kami juga melakukan penilaian koperasi berprestasi. Ada 5 koperasi yang mendapat predikat, yaitu Koperasi PT Citra Abadi Sejahtera atau PT CAS, Koperasi Pasar Jambu 2, KPRI Mitra Industri, Koperasi Pengayoman Lapas Bogor, dan Koperasi SIT Alia. Di mana Koperasi Pasar Jambu 2 adalah tahun 2021 kemarin juga dapat dana bergulir dari LPDB sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian kami juga memfasilitasi badan hukum untuk Koperasi Produsen Tanaman Hias Bojongkerta Berseri, yang ini juga dengan Minakunya sudah melakukan ekspor tanaman hias Pak ke luar negeri. Kemudian kami fasilitasi Koperasi Konsumen Wanita Melati serta KPRI Beriman. Kami juga memfasilitasi sertifikat NIK atau nomor induk koperasi untuk KPRI Kopmanda, KPRI Puspita, Koperasi Konsumen PKK Kota Bogor, Koperasi Karyawan Gujer, dan KPRI Karya Husada Dinas Kesehatan Kota Bogor. Selanjutnya kami laporkan bahwa tahun 2022 ini Pak Wali sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait ancaman rentenir dan pinjaman online yang berlindung di balik wadah koperasi, Dinas KUKM Dagin bekerjasama dengan LPPM Universitas Ibnu Khaldun kemudian akan melakukan pendampingan dan coaching klinik ke 25 koperasi pembiayaan ekonomi kelurahan atau KPEK di Kota Bogor, yakni di Kelurahan Cibogor, Kebon Kelapa, Sempur, Sindang Barang, Menteng, Semplak, Cilbar, Pasir Kuda, Bubulak, Pasir Jaya, Tanah Sareal, Mekarwangi, Kebon Pedes, Cibuluh, Bantarjati, Tegal Gundil, Bondongan, Mulia Harja, Lawang Gintung, Cipaku, Genteng, Kertamaya, Empang, Sindang Sari, dan Sindang Rasa, di mana Universitas Ibnu Khaldun akan menerjunkan proyek KKN mahasiswanya 25 orang mahasiswa ke 25 KPEK di 25 kelurahan. Dan ini mohon izin Pak Wali, mungkin kami melihat memang ini adalah kesempatan pertama mahasiswa yang KKN di koperasi, dan kita belum melihat di Jawa Barat ada seperti ini gitu, KKN di koperasi itu Pak. Nah, dalam rangka implementasi perjanjian Kemenkop UKM dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di bidang koperasi UMKM, di mana ada 3 kelompok yang menjadi fokus perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu penerima KUR, penerima BPUM, dan pelaku usaha yang tergabung dalam anggota koperasi, serta pelaku UMKM yang sudah terdigitalisasi. Pada kesempatan ini juga akan diserahkan secara simbolis penyerahan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan Bogor kepada salah satu ahli waris yang merupakan peserta BPJS dan juga anggota Koperasi Perumda Pasar Pakuan Jaya. Nah, pada kesempatan ini pula kami menerima berbagai macam masukan Pak Wali Kota, aspirasi dari rekan-rekan gerakan koperasi di Kota Bogor, yang ada 917 koperasi di Kota Bogor, di mana kami mengajukan mohon perkenan Bapak Wali Kota dapat memberikan penghargaan bakti koperasi kepada Bapak Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, SH, SIK, MSI, sebagai tokoh inspiratif
yang dengan dedikasi beliau dan dukungan terhadap pemberdayaan Prim Kapolresta Bogor berhasil mewujudkan sebanyak 44 gerai Marbot Mart di 44 Masjid Jami sekota Bogor melalui program Polisi Sahabat Marbot. Tentunya kami dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan Perindustrian Kota Bogor mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, pada pimpinan BJB Bogor, pimpinan Bank Kota Bogor, BPJS Ketenagakerjaan, dari teman-teman dari BNI, dari Gerakan Koperasi, juga dari retail, dari PGB, dari S Hardware, dari beberapa retail lainnya. Semoga kerjasama kita tetap bisa kita lanjutkan dan terus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan mohon perkenan nanti Bapak Wali Kota bisa memberikan penyampaian beberapa sertifikasi penghargaan dan memberikan arahan dan motivasi kepada gerakan koperasi di Kota Bogor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Kota Bogor yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Profesor Mujahidin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam koperasi keren. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Bapak Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Terima kasih Kang atas kedatangannya. Yang kita hormati dari Forkopimda hadir Bapak Kapolres Kota Bogor, terima kasih Pak Kapolres, Bapak Deputi dari Kemenkop yang sama-sama kita hormati, kemudian dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, kemudian dari DPRD Kota Bogor, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya di pagi ini kita bisa bertemu dalam acara tasyakuran Hari Koperasi. Atas nama Universitas Ibnu Khaldun Bogor, saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi Kota Bogor yang berkenan untuk melaksanakan tasyakuran di kampus Universitas Ibnu Khaldun ini. Kampus Universitas Ibnu Khaldun adalah ibarat anak bagi Pemkot Bogor, Kang Bima. Oleh karena itu, sebagai anak saya ingin melaporkan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang pertama, pada tanggal 18 Juli kemarin, alhamdulillah Universitas Ibnu Khaldun Bogor memperoleh kepercayaan untuk membuka prodi baru sebanyak 11 prodi baru, Pak Kang Bima. Dari 11 prodi baru itu, 1 prodi doktor, 1 prodi magister, dan 9 prodi sarjana. Kemudian yang kedua, pada tanggal 20 Juli kemarin, alhamdulillah Universitas Ibnu Khaldun Bogor telah memperoleh sertifikat ISO 21001-2018 untuk seluruh fakultas, Kang. Jadi ada 7 fakultas di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini, semuanya memperoleh sertifikat ISO 21001-2018. Dan yang ketiga, Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga di tanggal 22 kemarin itu sudah menetapkan penerima beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu. Perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tidak mampu yang memperoleh beasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, mereka didanai selama 4 tahun
diberi living cost setiap bulan 1.100.000 selama 4 tahun. Itu keseluruhan penerimanya di tahun ini adalah 268 orang, dan 10%-nya memang dari warga Kota Bogor, Kang. Kemudian tahun kemarin kita memperoleh 167 alokasi beasiswa yang akan diperoleh di tahun ini. Untuk biaya kuliah itu sebanyak 4,9 miliar, dan untuk living cost mahasiswa itu di tahun 2022 ini mencapai 5.728.800.000 rupiah. Ini adalah sumbangan ya, karena melalui wasilah Universitas Ibnu Khaldun Bogor ada 268 mahasiswa yang tidak mampu yang bisa kuliah. Dan kita juga dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan mendorong para penerima beasiswa ini untuk menjadi wirausaha muda, kan. Sehingga di tahun 2023 di bulan Agustus ini kita sudah planningkan para penerima beasiswa ini akan kita magangkan ya dalam program magang internasional ke Malaysia, kan. Jadi tadinya mau ke Australia tapi kayaknya berat ya, dan insya Allah di bulan Agustus 2023 ini akan ada yang magang. Pada tahap pertama ini sekitar 100 orang mahasiswa. Oleh karena itu kami sangat berbahagia dengan kerjasama dengan Dinas Koperasi ya. Ini beberapa kali kita sudah melaksanakan kegiatan kerjasama, dan salah satunya nanti para penerima beasiswa ini kita ingin giring agar mereka menjadi entrepreneur muda. Dan terakhir Kang Bima, kami laporkan juga bahwa Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini juga di tahun ini mengalokasikan beasiswa untuk para penghafal Quran itu sebanyak 70 orang, kan. Tahun kemarin kita mengalokasikan 48 orang, sehingga total para penghafal Quran yang sekarang menerima beasiswa di Universitas Ibnu Khaldun Bogor totalnya ada 127 orang di luar penerima beasiswa yang tidak mampu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan sebagai seorang anak kepada orang tua dari Universitas Ibnu Khaldun kepada Pak Wali Kota. Jadi disampaikan apa yang sudah dilakukan. Kalau masalah permintaan mah tidak akan disampaikan di sini, Kang. Ya, itu kalau permintaan biasa, kalau anak ke orang tua kan bagian mintanya di belakang, gitu kan. Baik, terima kasih Kang Wali, Kang Deputi, Kang Kapolres, dan semua undangan yang berkenan hadir di tempat Universitas Ibnu Khaldun ini. Semoga ini menjadi keberkahan dan amal ibadah bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM RI. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Zabadi SH, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Bima Arya, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati pimpinan Forkopimda, dan secara khusus tadi saya sudah ngobrol juga dengan salah satunya yaitu Bapak Kapolres, Pak Kombes Susatyo, Bapak Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Bapak Profesor Dr. Mujahidin, ada sahabat saya di sini Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat,
Saya biasa manggilnya Kang Tutus, Pak Tutus ya. Pak Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan ya, Kota Bogor, Pak Ganjar Gunawan. Bapak dan Ibu sekalian, para tamu undangan yang terhormat yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, para pengurus, pengawas, anggota koperasi, dan tentu juga para mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Ibnu Khaldun Bogor, hadirin sekalian yang kami hormati dan berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama tentu kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesempatan menghadiri dan mengikuti acara tasyakuran Hari Koperasi ke-75 ini. Tentu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ini secara khusus kepada Pemda Kota Bogor yang menyelenggarakan tasyakuran Hari Koperasi ke-75. Dan ini bagi kami terutama dari jajaran ya, keluarga besar koperasi di Indonesia, dari mulai Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi, Provinsi Kabupaten, Gerakan Koperasi seluruh Indonesia, ini adalah satu momentum penting perjalanan koperasi di tanah air kita. Usia 75 tahun tentu bukan usia yang muda, artinya sudah sangat matang, dan saya kira diakui atau tidak, sebagian besar di antara kita yang hadir sini, terutama yang usianya ya nggak berjauhan dengan usia-usia kami yang ada di depan ini, 30-an ke atas, yang ketika memahami kondisi keluarganya masing-masing, ke orang tuanya, kayaknya masing-masing pernah berpengalaman keluarganya ini berhubungan dengan koperasi. Setidak-tidaknya saya kira yang dari keluarga PNS pada zaman itu, atau juga dari keluarga di perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki koperasi karyawan. Karena pada umumnya pendapatan yang diterima oleh PNS pada zaman itu dan koperasi karyawan secara umum biasanya harus dilengkapi gitu setelah pertengahan bulan itu dengan pinjaman dari koperasinya masing-masing. Dan ini terasa sekali. Apalagi kalau saya sebagai orang kos gitu kan, saya dulu belajar di Jogja dari SMP SMA. Terasa itu, gitu saya minta kiriman uang, sebentar mau ayah pinjam dulu di koperasi, kira-kira. Dan itu terasa, dan itulah yang saya kira makna yang paling esensial dari koperasi sebagai sokoguru. Artinya memang menjadi satu pilar utama dari perekonomian rakyat, di mana sebagian daripada masyarakat Indonesia pemenuhan kebutuhannya difasilitasi oleh keberadaan koperasi di lingkungannya masing-masing. Saat ini di Indonesia kurang lebih tercatat 127.000 koperasi aktif. Dan bicara tentang koperasi ini, tentu kemudian masing-masing kita hari ini memiliki catatan-catatan yang yang nggak bisa dibungkari. Ada catatan-catatan baik, tetapi juga kita juga mencatat adalah hal-hal yang memberikan satu kesan negatif terhadap koperasi. Sayangnya lalu kesan negatif ini lalu tanda petik saya merasa ini terus-menerus yang diangkat seolah-olah di Indonesia ini tidak ada lagi koperasi baik. Kesannya begitu. Pinjol, kasus pinjol dilekatkan dengan koperasi. Ya, tadi Pak Kadis menyampaikan tentang adanya upaya kita untuk melakukan pencegahan melalui sosialisasi pada masyarakat dan gerakan koperasi untuk menghindari praktik pinjol. Bapak Ibu sekalian, praktik pinjol ini secara ilegal dilakukan oleh 4.500 lebih entitas bisnis. Saya ingin ulang, lebih dari 4.500 lebih entitas bisnis yang melakukan praktek ilegal pinjol. Dan
Prosentase koperasi yang praktek koperasi menyimpang yang dia salah gunakan dengan melakukan praktek pinjol ilegal ini tidak lebih dari 82 dari 4.500. Tapi hari ini masyarakat melakukan pinjol seolah-olah koperasi. Dan 82 itu pun setelah kami cek seluruhannya 90% adalah koperasi baru yang baru berdiri dan dia belum memiliki izin operasional. Belum memiliki izin operasional, tetapi kemudian dia merupakan jaringan konspirasi yang terhubung dengan para cukong-cukong dari luar. Dan secara keseluruhan kita sudah tutup koperasi ini. Kayaknya tidak kurang dari 14 orang di antara pelaku praktek koperasi pinjol ilegal ini sudah diproses dan telah dihukum sesuai dengan melalui suatu proses pengadilan, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kemudian kesannya saya seringkali HP saya itu ketika ada praktek pinjol kok kemudian dikomplainnya ke kami gitu. Saya kita lihat loh ini kan PT, ini kan non koperasi, tapi persepsinya ini satu. Yang kedua memang tidak kita bisa pungkiri juga bahwa dari pandemi saat ini terjadi kemudian beberapa koperasi yang semula baik dalam perjalanannya mengalami masalah, sehingga lalu sebagian diantaranya mengalami satu proses yang disebut sebagai gagal bayar. Yang praktek ini di koperasi sebenarnya tidak dikenal, karena koperasi dengan asas kekeluargaan bagaikan sebuah rumah tangga, tidak ada istilahnya gagal bayar, karena owner dari koperasi adalah para anggota. Bagaimana mungkin satu rumah tangga yang sedang menghadapi satu kondisi berat, lalu ada bagian dari keluarganya yang kemudian menuntut untuk pilot misalnya. Masa keluarga aja sendiri pilot. Tetapi lagi-lagi bahwa ada sebagian praktek dari koperasi ini yang menyimpang dari prinsip dan jati diri koperasi. Sehingga kami saat ini sedang menangani 8 koperasi bermasalah yang memang fantastik Pak Wali. Potensial loss-nya luar biasa, 26,11 triliun. Fantastik. 8,6 triliun dia itu tuan rumahnya Bogor. Yaitu KSB. Koperasi Sejahtera Bersama. Kita sedang tangani dan ini masih dalam proses homologasi, perjalanan implementasi homologasi dan kita akan kawal. Tetapi memang dari 7 dan 8 koperasi bermasalah ini, maksud saya di luar KSB, di luar Koperasi Sejahtera Bersama, memang 7 ini koperasi yang hanya menggunakan label atau nama koperasi, tetapi prakteknya ini sudah sangat menyimpang dari prinsip-prinsip dan jati diri koperasi. Karena 7 di antara koperasi yang sedang kita tangani bermasalah ini adalah basisnya di grup-grup perusahaan besar. Jadi apa urgensinya dari sebuah grup-grup perusahaan besar membentuk koperasi simpan pinjam? Yang ini memang kemudian menginspirasi kami ketika kemarin kami mendampingi Pak Menteri Koperasi bertemu dengan Menteri Kumham untuk kemudian kita akan membatasi untuk koperasi simpan pinjam ini tidak lagi kita prosesnya akan relatif akan sangat kita perketat dan secara khusus pada grup-grup perusahaan besar tidak lagi kita perkenankan untuk dibentuknya koperasi simpan pinjam kecuali koperasi karyawan. Artinya koperasi yang melayani karyawannya untuk memenuhi kebutuhan dan hajat yang bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tapi kalau koperasi simpan pinjam dengan basis pada grup-grup perusahaan ini nggak relevan. Karena makna koperasi itu adalah sebenarnya
self help, keinginan dari sebagian besar dari masyarakat mengalami keterbatasan dengan sumber daya yang mereka miliki, lalu mereka berhimpun dengan keyakinan kalau dengan percayaan bahwa himpunan konsolidasi dari berbagai keterbatasan ini akan memperkuat daya saing dari masyarakat ini. Karena pelaku usaha, UMKM kita yang kecil-kecil ataupun masyarakat dengan keterbatasan ini tidak mungkin atau rasanya sulit untuk mengatasi problemnya sendiri-sendiri. Sehingga untuk mereka dapat mengatasi, terutama meningkatkan daya saing, meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, mereka perlu dikonsolidasi dalam wadah koperasi. Nah, sehingga yang bersaing adalah koperasinya dengan artinya yang melakukan kegiatan bisnis usahanya, koperasi yang mewakili representasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ini. Dan terbukti dalam praktek empiriknya di lapangan, koperasi-koperasi dengan basis kesadaran kolektif dari masyarakat dengan keterbatasan ini, tetapi mereka solid dan dikelola secara profesional, ini terbukti memang mampu mengatasi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya ambil contoh salah satu yang juga hadir di Kota Bogor, yaitu Koperasi Benteng Mikro Indonesia. Ya, setiap bulan, bahkan setiap minggu, itu programnya bahkan memberikan hibah rumah. Sekarang sudah tercatat 367 rumah hibah murni Pak Wali diberikan oleh Koperasi Benteng Mikro Indonesia kepada anggotanya yang hari ini sudah tercatat 360.000 orang. Mengapa ini bisa mereka lakukan? Pertama, basis koperasi ini memang syariah, sehingga sesuai dengan tujuan syariah itu sih, maqasid syariah. Ini adalah ada pelayanan yang bersifat sosial, ya, menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari anggota. Dan hebatnya 360.000 orang anggota ini tingkat soliditasnya yang digambarkan dari pemenuhan kewajiban mereka di masa pandemi saja kemarin itu relatif tingkat partisipasi sangat baik. Di masa pandemi tingkat partisipasi mencapai 97,5%. Artinya kewajiban dari anggota untuk memenuhi kewajiban, misalnya pembayaran simpanan wajibnya yang per bulan ataupun kewajiban kredit atas pembiayaan mereka terima, lancar. Padahal Bapak Ibu sekalian, 90% anggotanya ini berasal dari mereka yang berpendapatan di bawah UMR. Tidak sedikit diantaranya di bawah 1 juta per bulan. Tetapi dengan hadirnya koperasi, masyarakat dengan keterbatasan ini hari ini sudah difasilitasi dengan 367 rumah hibah murni tanpa ada. Sehingga ketika Pak Menteri berulang kali hadir dalam penyerahan bantuan rumah hibah ini, ditanya penerimanya, salah satu diantaranya ditanya oleh Pak Menteri, seorang ibu pedagang sayuran, dan pedagang sayurannya pun tidak dia dengan modal sendiri yang cukup, tapi dia menunggu dari sisa-sisa penurunan sayur dari truk itu, lalu dia kumpulin, yang itu dia tiap bulan mendapat pendapatan kurang lebih sekitar 750.000 per bulan, dan dia menjadi anggota koperasi. Yang dalam bayangan saya juk saja ke Pak Menteri, Pak, kayaknya orang ini bermimpi untuk mendapatkan rumah saja nggak berani, Pak. Bermimpi saja tidak berani. Tetapi dengan berkooperasi, alhamdulillah, sudah 367. Dan saat ini kemudian sedang dibangun sebuah rumah sakit di lahan 8 hektar. Tapi di daerah Mas Tangerang sedang dibangun untuk melayani secara gratis bagi masyarakat dan khususnya bagi anggota. Bapak Ibu tahu simpanannya berapa? Hanya 5.000 sampai 20.000. Tapi bayangkan kalau rata-rata 10.000 dengan 360.000 anggotanya,
maka per bulan tidak kurang 5 miliar dana bisa dikonsolidasi, yang itu diputar dalam bisnis yang sangat profesional. Kami sudah lakukan pemeriksaan kesehatan secara berulang dan mendalam, dan mereka juga diaudit secara oleh akuntan publik dan sangat baik. Ini yang menunjukkan bahwa koperasi menjadi bagian solusi dari problem-problem atau keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat. Inilah yang harus akan kita dorong. Tidak kemudian mereka yang memanfaatkan lembaga koperasi sebagai sebuah entitas bisnis ini hanya untuk mengeruk, menghimpun dana masyarakat. Ini yang terjadi pada praktek-praktek koperasi bermasalah pada saat ini. Dan insya Allah jumlahnya tidak banyak. Tetapi karena memang terutama yang sekarang ini 8 ini fantastik, ini terus itu agak sangat mengganggu sekali. Bapak dan Ibu sekalian, dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, saat ini kami bersama dengan Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedang menjalankan salah satu iku dari implementasi gerakan revolusi mental, gerakan nasional revolusi mental. Yang salah satu ikunya adalah memasyarakatkan koperasi. Dan karenanya kami sekarang bersama dengan Menko Perekonomian, Menko PMK sedang menjalankan satu gerakan yang kita sebut gerakan Ayo Berkoperasi. Gerakan Ayo Berkoperasi ini sasarannya satu, terutama pada kalangan muda, milenial, generasi pelanjut ini, untuk menjadikan koperasi sebagai pilihan entitas bisnis mereka untuk mereka jalankan usahanya ke depan. Yang kedua, pengembangan literasi, terutama untuk memahamkan bahwa koperasi ini sebagai sebuah amanah dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, ini menjadi sebuah jawaban sebetulnya bagi bagaimana Indonesia ke depan ini membangun kesejahteraan atau membangun ekonomi yang berkeadilan melalui suatu pengembangan koperasi. Kita yakini insya Allah akan terwujud kesejahteraan bersama. Karena kita tahu dalam berkoperasi tidak ada yang namanya memperkaya orang per orang, tetapi lebih diorientasikan bagaimana terjadinya kesejahteraan bersama. Oleh karenanya melalui program ini kita juga sedang membahas bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kembali diajarkannya bidang studi perkoperasian untuk tingkat dasar dan menengah. Jadi koperasi goes to school gitu, sehingga kita harapkan kesadaran kolektif, pemahaman yang benar tentang koperasi sebagai bagian dari amanah dari para founding fathers kita untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan bisa diwujudkan. Demikian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Wali, terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat penghargaan koperasi, sertifikat nomor induk koperasi, penyerahan badan hukum koperasi, dan penyerahan klaim jaminan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mohon izin kepada nama-nama yang disebut untuk dapat menuju ke depan. Koperasi berprestasi tingkat Kota Bogor diberikan kepada Koperasi Karyawan Industri PT Citra Abadi Sejati. Koperasi berkualitas diberikan kepada KPRI Beriman. Sertifikat nomor induk koperasi diberikan kepada yang pertama, KPRI Kopmanda.
KPRI Puspita, KPRI Karya Husada, Koperasi Konsumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Koperasi Karyawan Goodyear. Fasilitas badan hukum koperasi diberikan kepada Koperasi Produsen Tanaman Hias Bojongkerta Berseri dan Konsumen Melati Kota Bogor. Berkenan dengan hormat kepada Bapak Ahmad Zabadi, Bapak Bima Arya, dan Bapak Mias Muhtar untuk menuju ke depan. Koperasi berprestasi tingkat Kota Bogor diberikan kepada Koperasi Karyawan Industri PT Citra Abadi Sejati, Koperasi Konsumen Kopas Jambu 2, Koperasi KPRI Mitra Industri, Koperasi Pengayoman Pegawai Lapas Bogor, dan Koperasi Karyawan SIT Alia. Koperasi berkualitas diberikan kepada KPRI Beriman, Primkop Polresta Kota Bogor, Koperasi Jemaah Al-Falah, dan Koperasi Pengayoman Pegawai Lapas Bogor. Dan klaim jaminan BPJS diberikan kepada ahli waris Bapak almarhum Budi Setiawan, anggota koperasi pada Pasar Pakuan Jaya. Selanjutnya marilah kita saksikan pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat bidang koperasi di Kota Bogor. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Wali Kota Bogor memberikan penghargaan kepada Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro SH, SIK MSI selaku Kapolresta Kota Bogor sebagai penghargaan jasa bakti koperasi Kota Bogor tahun 2022. Baik, mohon izin Pak Wali untuk tetap berada di panggung. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Bogor kepada yang terhormat, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Deputi yang saya hormati, Pak Ahmad Zabadi, terima kasih atas perkenannya bersama-sama kami di sini. Ini dukungan yang luar biasa dari Kementerian. Salam hormat untuk Pak Menteri, Pak Deputi. Kemudian Pak Kepala Dinas Koperasi Jabar, Pak Kusmana, terima kasih juga atas kehadirannya. Ya. Wabil khusus guru saya, guru kita, Profesor Andin Mujahidin, Rektor UIK. Atur nuhun Pak Rektor, menjadi tuan rumah yang baik. Ini karena di UIK namanya tasyakuran. Kalau di Polres peringatan, beda. Kang Edi ya, yang mewakili Dewan, saya kira gitu. Ada Pak Ade Sarip juga, ya. Terima kasih Pak Ade kehadirannya. Seluruh unsur Forkopimda, wabil khusus Kapolres hebat ini, juara kolaborasi dan inovasi Kombes Susatyo. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres ya. Ini, sering sekali dapat penghargaan Pak Kapolres ya. Kalau Pak Kapolres 5 tahun di sini 500 penghargaan itu Pak Kapolres ini.
kemudian para pimpinan OPD dari BUMD, ya, Pak Mias dari BPJS Ketenagakerjaan, ya. Dan tentunya Pak Ganjar, Kepala Dinas KUKM Dagin. Mana Pak Ganjar ya? Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Ganjar dan para ketua koperasi sekalian. Bapak Ibu sekalian, 10 tahun yang lalu ketika mulai kampanye di Pilwakot Bogor tahun 2012 waktu itu ya, saya mulai turun 2012 ya. Setiap turun itu pasti ketemu satu persoalan yang sama di ganggang Kota Bogor yang dikeluhkan oleh para ibu-ibu berdaster. Pak bangke atau Pak, saya dari awal tuh bingung bangke teh naon sih bangke, bang keliling gitu. Itu persoalan yang sama semuanya. Bahkan saya pernah melihat ibu-ibu ngacir Pak Kapolres, dikejar gitu ya, lari gitu. Jadi momok yang luar biasa bang keliling itu. Bahkan nggak sedikit Pak, ada yang curhat, bubar rumah tangganya karena bang keliling gitu ya. Bahkan ada juga yang terjerat prostitusi, kriminalitas dan lain-lain. Makanya kemudian waktu itu salah satu program kita adalah rumahnya direnovasi lewat program RTLH, dibantu sertifikasi lewat BPN, kemudian diberikan modal oleh Bank Jabar untuk usaha. Awal-awal dulu gitu Pak, 2014-2015 begitu. Ini salah satunya adalah ikhtiar untuk mengatasi persoalan bank keliling itu. Ini sudah 10 tahun Pak Kapolres, sudah 10 tahun gitu. Ini sudah bermetamorfosis. Ya, lebih canggih lagi sekarang karena ada sosmed dan sebagainya. Ya, kalau dulu kan marketingnya door to door. Sekarang Pak, saya aja tiap hari dapat broadcast pinjol gitu Pak Deputi ya. Apalagi yang lain gitu. Dan iming-imingnya luar biasa kan, cepat gitu. Dan kalau dulu curhatnya itu di gang, sekarang curhatnya lewat DM, lewat Instagram, lewat WhatsApp gitu ya. Banyak sekali ke saya, hampir tiap hari. Dan yang saya sedih itu sangat banyak yang konsisten. Jadi orang-orangnya sama terus. Saya kira kalau hampir setiap hari dia WA, hampir setiap hari dia DM saya, berarti masalahnya sudah sangat berat gitu. Dan angkanya nggak kecil. Kalau saya lihat profil Instagramnya masih nggak gaya sih Pak. Masih selfie-selfie gitu. Tapi utangnya 70 juta gitu. Itu ya. Jadi ini persoalan yang sangat-sangat serius. Nah disitulah Pak Deputi, harusnya koperasi menjadi relevan sekarang. Ya. Itulah bedanya koperasi dengan korporasi. Koperasi itu kan prinsipnya adalah atensi pada yang lemah, bukan menguatkan yang kuat. Korporasi itu, ya siapa yang punya modal kuat, dia yang berjaya. Yang menjadi fokus, yang menjadi aktor adalah pemodal utama gitu. Itu korporasi. Tapi kalau koperasi sama-sama Pak. Dilihat anggotanya, oh ini susah dibantu. Kan itu semangatnya. Nah hari ini tantangan kita begitu. Makanya saya berterima kasih nih sama Pak Edi dan teman-teman di Dewan yang telah mengambil inisiatif mengusulkan perda pinjol di Kota Bogor. Ya Pak Edi ya, luar biasa. Jadi nanti nomenklaturnya atau definisinya jelas. Mana yang liar, mana yang legal, warga dilindunginya bagaimana, kalau sudah terjerat apa treatmentnya gitu. Dan saya yakin kalau di sini saya tanya jujur, siapa yang telah berurusan dengan pinjol angkat tangan pasti ada di ruangan ini. Di bawah tenda ini Pak ya. Pak Rektor ada urusan dengan pinjol? Enggak ya, alhamdulillah gitu. Urusannya dengan APBD Kota Bogor, insya Allah ya. Pak Rektor, bantuan yang tadi di Japri aja ya. Ya, di Japri silakan ya. Kalau ada yang perlu dibantu silakan di Japri. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Deputi, sesungguhnya tantangan utama koperasi hari ini adalah kembali ke jati diri. Koperasi bukan korporasi. Koperasi membantu yang lemah, bukan menguatkan yang kuat. Koperasi bersama, bukan bersaing. Koperasi membantu yang buntung, bukan mencari untung. Nah karena itu kalau koperasinya masih konflik, disitulah kita harus merenungi. Ya, upami para sewae Bapak Ibu, itu berarti tanda tanya besar. Konsistensi kita, semangat kita terhadap prinsip koperasinya Bung Hatta. Ya, bukan korporasi, bukan cari untung. Ya biasanya kan kalau berantem itu kan cari untung, itu berantem gitu.
Mana ada berantem karena mau donatur, nggak ada gitu. Mau donasi kemudian ribut, nggak ada. Tapi kalau berebut untung nggak ada. Jadi menurut saya harus bicara apa adanya. Kalau hari ini kita masih mengalami persoalan-persoalan internal, konflik gitu ya, bertempur di sini, masalah organisasi, tanda tanya besar terhadap kesungguhan kita, prinsip-prinsip Bung Hatta koperasi itu sejauh mana kita konsisten. Betul? Ya, tangan untuk semuanya. Nah Bapak Ibu, singkat kata, saya kira ada 5 agenda besar kita. 1, koperasi harus adaptasi. Ya, adaptasi. Di COVID ini Bapak Ibu, usaha-usaha itu hancur-hancuran. Kalau kita lihat yang mampu bertahan di masa pandemi adalah yang mampu menyesuaikan, beradaptasi, masuk ke marketplace dengan digitalisasi. Itu. Kalau kita lihat ya, rekanan Grab, saya harus sebut brand, punten gitu ya. Grab, Gojek dan lain-lain, yang ternyata masih bertahan adalah yang mampu untuk masuk ke situ. Sama, di Shopee, di mana-mana gitu ya. Yang tidak bisa beradaptasi masuk ke dunia online, dunia digital, mereka nggak bisa gitu. Jadi itu 1, adaptasi, survive. Gitu. Yang kedua adalah edukasi. Ya saya khawatir gitu. Ketika orang semangat berkoperasi, ya semangatnya itu mencari untung nomor 1. Ya bukan menolong yang buntung tadi. Nah edukasi terus menerus ini penting untuk menjaga spirit atau values dari koperasi. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang dicontohkan Pak Kombes Susatyo, Pak Kapolres kita. Kolaborasi, nggak bisa sendiri. Marbot Mart itu kan kolaborasi. DKM gitu ya, Polres, Perindak gitu. Kolaborasi. Nggak bisa sendiri kita, betul-betul berkolaborasi. Ya. Dengan UIK, ini contoh yang luar biasa. Hatunun Pak Rektor. Ya. Mahasiswa-mahasiswa, tanda kutip, dipaksa untuk berkolaborasi ya, dengan wilayah. Ya, didorong Pak Ganjar, tapi ini camat luar harus mengawasi Pak Ganjar ya. Dilihat tuh di lapangannya seperti apa. Itu kolaborasi. Nah yang terakhir Bapak Ibu, belum, yang keempat adalah transparansi. Nih, Pak Deputi sangat paham ya. Bagaimana persoalan ini? Banyak anggota yang tidak tahu koperasi ini mau bergerak ke arah mana, tiba-tiba uangnya diputer. Tiba-tiba dipakai oleh pengurusnya. Katanya kesejahteraan bersama. Katanya modal bersama. Tapi giliran untung diambil sendiri kan gitu. Jadi transparansi ini penting. Nah, seringkali inovasi sama transparansi itu bersaudara. Jadi kalau sudah digital, kalau sudah rapat umum tahunannya digital lebih transparan kemudian gitu. Nah yang terakhir adalah ekspansi. Ya, nggak bisa stagnan, kita harus agresif. Banyak sekarang Bapak Ibu tren yang harus kita cermati. Ya ini tema sekarang ini sebetulnya ya. Ekonomi berkelanjutan, green economy. Jadi usaha yang terkait dengan lestari lingkungan hidup tapi menguntungkan. Magot misalnya gitu ya. Mengelola sampah, ini sekarang cuan Bapak Ibu. Ya. Jadi dari masalah jadi berkah itu banyak. Tinggal dibuat koperasinya. Nah ini yang saya masukkan ekspansi. Melihat peluang-peluang itu. Gitu. Adaptasi, edukasi, kolaborasi, transparansi, dan ekspansi. Nah, itu PR kita bersama. Kalau kita mau konsisten dengan semangatnya Bung Hatta. Dirgahayu koperasi, insya Allah berkah bagi kita semua. Walhul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian telah kita ikuti bersama jalannya acara pembukaan Tasyakuran Hari Koperasi Nasional tingkat Kota Bogor tahun 2022 pada siang hari ini. Selanjutnya mohon izin kepada Wali Kota Bogor, Deputi Bidang Perkoperasian dan Bapak Ibu tamu undangan untuk berkenan meninjau lokasi pameran yang ada di belakang Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.